Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar kalian? Baik, sehat ya, selalu sehat. Amin. Kita ketemu lagi dengan aku nih di pembacaan kartu tarot secara general reading. Energinya banyak orang ya ini, bisa cocok, bisa enggak, bisa terbolak-balik untuk energi ya, atau vice versa. Ambil yang cocok, ambil yang baik. Diafirmasi semoga ini yang terjadi ya. Kita ambil temanya yaitu ini tentang tentang banyak hal ini ya yang akan bikin kamu tersenyum nantinya ya. Yang mau konsultasi lanjut di deskripsi video ini ya. Kita lihat. Ini ada tentang cinta, kedamaian, harapan ya. Ini tuh optimis. Jadi aku lihatnya kayak sebentar lagi tuh ya, ini kita itu kayak optimis nantinya terhadap hubungan. Nggak apa-apa ya optimis terhadap sesuatu, terhadap hubungan percintaan, keluarga, pertemanan. Nggak apa-apa ya. Nggak ada salahnya untuk bersikap optimis ya di sini. Jadi kalau kita punya masalah percintaan atau pertemanan ya, atau keluarga gitu, nah itu tuh sebenarnya bisa pulih, bisa membaik gitu ya. Cuma memang harus salah satunya komunikasi sih yang baik ya. Salah satu caranya komunikasi baik itu adalah apa? Salah satu caranya yang saling terbuka, saling berjuang di percintaan, di keluarga ya. Jadi kira-kira nih kalau pengen berjuang ya katakan, kalau pengen diperjuangkan ya bilang ya gitu. Jadi aku ngerasa ini tuh ada energi yang kayak aku tuh pengen deh ya, aku melakukan sesuatu, aku tuh berjuang ya udah gitu ya. Tapi kalau ingin diperjuangkan inginnya mereka begini juga, dia begitu juga actionnya ya, bertindak, berjuang ya katakan gitu, bilang. Karena hubungan itu sebenarnya tuh harus balance ya, harus seimbang, harus balance ya. Ya supaya kita sama-sama seneng, sama-sama ya enak, nyaman gitu ya. Terus dalam waktu dekat ini juga banyak kok, banyak banget ini waktu-waktu yang baik ini ya, terutama untuk hal-hal yang tujuannya tuh kebaikan. Sama kayak ingin menunjukkan cinta nih, kayak ingin menunjukkan kasih sayang. Nah ini tuh adalah waktu yang baik ya. Ini tuh kayak pertanda ya, kalau ada seseorang ini punya perasaan sama kamu, ini akan ditunjukkan. Ada nanti yang menunjukkan secara gamblang ya, ada juga nanti yang malu-malu juga ini, tapi tuh kayak kelihatan ya gerak-geriknya, dia sayang sama kamu, dia suka sama kamu. Jadi siapapun ini yang punya perasaan suka, cinta, ini akan menunjukkan nanti nih ya, entah ini belak-belakan, entah gamblang ya, ini gitu. Jadi ada cinta ini akan menunjukkan
nantinya. Ya, entah ada yang malu-malu nantinya. Ada itu energinya, ya. Seperti itu. Terus kemudian ini jadi sebenarnya tuh kita tuh kayak dikasih pilihan. Kita tuh seperti dikasih pilihan gitu, kayak mau milih berbuat baik atau menjadi toksik, atau mau menjadi buruk. Terus coba belajar dari pengalaman, belajar dari yang sudah-sudah. Sebenarnya kita tuh kalau terus-terusan marah gitu, terus-terusan sakit hati, dendam, ya kita kan gelisah pasti, ya nggak bahagia dong. Ya belajar bahwa rasa marah itu atau benci ini, sakit hati itu hanya bikin hidup kita jadi apa? Jadi gelisah, jadi nggak nyaman, ya. Jadi sebenarnya kalau mau hidup tenang, hidup bahagia, ya fokus pada hal-hal baik. Terus ya aku lihat juga ini tuh ada seseorang mau mencoba kayak pergi, tapi seperti kayak ditarik-tarik nih, ditarik-tarik lagi ke arah kamu, ya ini kelihatan ada kayak seseorang mau pergi, mau lari, pengen apa ini, pengen pergi gitu ya, tapi ditarik lagi oleh semesta. Ada tarikan semesta ke arah kamu lagi. Nah ini tuh beberapa masih perlu membayar karma mungkin, atau kayak mengambil pembelajaran, ya itu. Nah ini ada ya The High Priestess, ada tentang intuisi, firasat gitu ya, feeling. Jadi tuh kayak sebenarnya tuh ikut intuisimu tuh, ikut kata hatimu gitu, ya ikut firasatmu gitu. Ini ada, ini tuh bisa menjawab tanda-tanda kamu. Itu sebenarnya intuisi ini, kata hati ini sering ya membawa kita kepada kebaikan, ya. Intuisi ini sering banget ini membawa kita pada hal-hal yang baik. Jadi kalau intuisi jadi kalau intuisi gitu ya bilang di sini, fokuslah pada nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai positif gitu ya. Ya kayak apa ya, fokuslah ke sana gitu. Itu tuh sebenarnya yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai gitu. Nah di Empress ini dikatakan kesombongan ini tuh bukan solusi. Ya kadang kita pengen naikin harga diri, naikin gengsi, padahal sebenarnya itu tuh dibentuk ya, atau itu tuh bentuk mencintai diri atau jadi keangkuhan diri gitu. Coba pikirkan lagi, ini tuh mencintai diri sendiri atau udah sampai kesombongan diri gitu. Jadi itu tuh harus dipertimbangkan, karena apa ya gitu, kita tuh kan sebenarnya nggak harus sombong, nggak harus gengsi, nggak harus naikin harga diri, nggak harus apa ya, kelihatan sebenarnya value kita, nilai kita, bahwa kita tuh berharga. Jadi kamu nggak perlu capek-capek menunjukkan itu tuh, karena kalau memang kamu punya value, punya kualitas kan, ya udah kamu tuh berkelas gitu. Jadi terus apa ya, ada sebenarnya mungkin seorang ini, kayak beberapa orang mungkin ya, dari mereka itu kayak sudah mengakui kamu, sudah validasi kok gitu, emang kamu tuh orangnya bernilai, punya value, kualitas. Jadi kamu nggak minta diakui, kamu sudah diakui
Cuma ya orang-orang kan nggak sembarangan terbuka, ya, nggak sembarangan memuji, nggak sembarangan mengakui gitu ya, itu. Ada beberapa hal yang cukup diamati, ya, diamati saja. Ku amati nih gitu. Aku udah marah dulu, nggak marah-marah gitu maksudnya. Aku nggak udah marah gitu, marah-marahnya udah gitu. Aku nggak usah reaktif gitu, nggak usah bereaksi. Terus kalau kita mengamati kan diamati dulu gitu ya, kita tuh kan jadi tahu apa maksudnya dia, apa maksudnya mereka. Nah kalau sudah paham tuh kan jadi tenang menghadapinya, jadi tenang menghadapi semuanya, jadi nggak harus marah-marah kan gitu. Nah ini ya, ini Five of Wands. Sebenarnya kita ini bisa menghadapi konflik, perdebatan, masalah, pertengkaran, huru-hara. Nah itu. Tapi seperti aku bilang tadi di sini, amati dulu dengan tenang, lihat dulu dengan tenang, jangan mudah terpancing. Terus kamu ini memang berbeda dari orang-orang kan, kayak beda mindset, beda pola pikir, karaktermu. Pokoknya kamu tuh kayak memang berbeda lah. Ada juga ini kayak beda pendapat, tapi terkadang beda-beda ini ya karena kita beda. Manusia itu kan tidak sama, kita semua juga berbeda, berbeda karakter, cara berpikir. Jadi daripada ribut, daripada berantem, ya kalau nggak ada gunanya ngapain kan gitu. Nah itu, jadi amati dulu. Nah ya, seperti aku bilang tadi, ini ada Queen of Pentacles nih ya. Ada powerful gitu ya, ini tuh dalam diri kamu itu kan bisa membangun kekuatan sendiri. Sebenarnya hanya diri yang bisa menyemangati dirimu tuh gitu loh. Maksudnya dirimu yang bisa menyemangati dirimu, hanya kamu yang bisa bikin kamu bangkit gitu ya. Ya supaya kamu nggak bergantung dengan orang-orang, supaya kamu nggak melekat pada siapapun kan gitu. Karena pada akhirnya yang paling bisa kamu andalkan ya dirimu. Jadi pelan belajar berdiri di kaki kamu sendiri, belajar menguatkan diri sendiri, biar kamu tetap stabil walaupun keadaan atau orang-orang di sekitar kamu berubah. Nah itu ya, itu penting. Dengan begitu ya kamu juga jadi kayak lebih kuat gitu ya, untuk lebih tenang tentunya ya, dan nggak gampang jatuh cuma karena keadaan lagi nggak sesuai dengan harapanmu gitu ya. Nah ini ada The Chariot ya. Terus ada tentang konsentrasi dalam menentukan prioritas. Ya konsentrasilah, fokus gitu. Karena dalam waktu dekat ini ada aja godaan males gitu. Ya, dalam waktu dekat ini nih ada aja godaan baper. Kayak ini tuh kalau ada ya di antara kalian mungkin ya kayak punya perasaan cinta. Kalau ada kalian lagi sayang, lagi cinta, itu baperan nih ada nantinya. Terbawa perasaan. Jangan sampai baperan, itu tidak dikendalikan. Jangan sampai terbawa perasaan itu, tidak dikontrol. Jadi kamu itu harus fokus di prioritasmu. Ya apa nih prioritasmu sekarang? Apa nih tujuanmu sekarang? Fokusmu tuh kemana gitu kan gitu ya. Apa prioritasmu? Cinta ya, atau pekerjaan, atau karir gitu ya. Cinta-cinta aja kan enggak juga kan. Jadi ya pikirkan juga yang lain kan, enggak cinta-cinta gitu. Fokus kemana nih tujuanmu, fokuskan, konsentrasilah dikatakan di sini ya gitu. Oke, aku ambil satu lagi. Oke. Ini tuh mungkin Edge of Wands ya. Ini memang dibilang
membangun semangat ya. As of One itu kayak membangun semangat atau membangun kayak gairah lagi gitu, bangkit gitu ya, bisa. Aku ngerasa dalam waktu dekat ini tuh ini bagus banget nih kalau kamu membangun hubungan apapun, hubungan percintaan, relasi ya gitu, partner kerja lah ya gitu. Jadi terkadang perlu kesadaran untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki ini. Misalnya bagaimana nih supaya keluarga atau pertemanan ini membaik, bagaimana nih supaya partner atau relasi kerja ini jadi membaik. Nah kayak gitu. Jadi di sini waktunya untuk membangun ya, membangun semangat, membangun gairah lagi gitu ya. Mungkin ada nanti ya salah satu sadar untuk inisiatif duluan. Inisiatiflah duluan, perbaiki semuanya. Kalau dirasa memang harus diperbaiki ya, dalam percintaan, hubungan percintaan atau keluarga, partner kerja, pertemanan. Kalau dirasa memang ada yang rumit, inisiatif ya, bangun itu ya, perbaiki itu. Nah kayak gitu, inisiatiflah ya, perbaiki semuanya. Itu di situ ya, ada ini untuk energi kalian ya di bulan Juni Juli ya gitu. Oke, sekian dulu mungkin readingan Kak Sila ya untuk malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Yang suka like and comment, jangan lupa subscribe, jangan lupa ya. Yang mau konsultasi atau private reading atau coaching, silakan lanjut ke deskripsi video ini atau ada bawah ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu nonton videoku. Terima kasih, sehat-sehat ya untuk kalian semua. Ketemu lagi malam besok di energi kalian. Terima kasih. Aku pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.